Tuhan yang menyertai baik hamba menyampaikan maupun setiap kami yang akan merenungkannya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita bulan ini masih membahas mengenai ucapan berbahagia ya. 10 ucapan berbahagia dari korban bukit Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam ayat yang ke-6 dari Matius pasal 5 ayat yang ke-6 mengenai berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan, kata Tuhan kita ya. Kita buka bersama Matius pasal 5 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama ya, sebuah ayat yang singkat, yang pendek, tapi kita yakin ini pun mempunyai makna yang dalam sekali buat kehidupan setiap kita ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ya, hari ini kita akan belajar tentang lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu sekalian, pada saat saya membaca bagian ini dan secara umum membaca ucapan berbahagia Tuhan Yesus ya, saya itu teringat dengan sebuah survei yang dilakukan sekitar ya beberapa tahun lalu ya, dan tahun ini juga diadakan survei lagi mengenai negara-negara terbahagia di dunia. Nah, sekitar bulan Oktober atau September kemarin sudah muncul lagi sebuah hasil yang baru ya, ada 10 tapi saya ambil 5 saja nih ya. Jadi katanya World Happiest Country in 2012 ya. Kalau beberapa tahun itu sebelumnya itu nomor 1 Denmark ya, nomor 1 Denmark. Tapi sekarang Denmark jadi nomor 10, nomor 1 itu Costa Rica ya. Saya juga belum pernah ke sana, tapi ini katanya ya, sebuah negara yang bagaikan taman bermain, penuh petualangan tiada akhir, yang terjepit di antara 2 garis pantai yang indah. Selain punya pemandangan indah, dia juga berbudaya tinggi, terutama di San Jose, tempat bertemunya berbagai etnis dari seluruh dunia. Moto negara mereka adalah Pura Vida, hidup murni, mencerminkan kehidupan santai negara Amerika Tengah yang paling stabil ekonomi dan politiknya. Lalu kedua ada Australia ya. Australia katanya juga indah, banyak anggurnya, seafoodnya, hewan-hewan unik, serta budidaya kopinya ya. Pantai dan terumbu karangnya itu indah-indah sekali ya. Lalu ada Selandia Baru, Swedia, Kanada ya. Nah, di tempat lain, ini liputan 6 saya nonton ya, ada namanya World Happiest Man in the World. Itu sudah sekitar 3 tahun, 4 tahun, tapi sekarang masih dia ya. Ini namanya, coba kita klik lagi. Nah, Matthew Richard ini manusia terbahagia di dunia. Dia juga menulis buku ya. Setelah disurvei kan dia orang terbahagia, dia menulis buku ya. Nah, kalau kita lihat itu pada waktu dia sedang disurveinya, jadi orang-orang berpengaruh di dunia dipanggil, ya diwawancara, lalu juga secara ini ya, secara teknologi otaknya itu ditempel-tempelin itu ya, gelombang, melihat bagaimana ketenangan otak dia sehari-hari. Nah, dipakai, dipasang gitu ya. Rupanya dia menjadi orang terbahagia. Itu bukan dia sakit kepala ditempel koyor ya, tapi dia lagi coba lihat ini gelombang elektromagnet dari otaknya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya lihat ini menarik sekali ya. Negara-negara terbahagia di dunia dan orang terbahagia di dunia. Kenapa? Kalau kita lihat negara maupun orang-orang ini bukanlah negara yang paling besar dari segi ekonomi ataupun militer ataupun dari hal-hal bangunan dan lain sebagainya ya. Kalau kita lihat ya, Costa Rica, Australia, Selandia Baru itu masih kalah sama Amerika, itu jauh lebih besar ya mungkin ya. Misalnya di Asia, China atau Jepang itu mungkin lebih makmur, lebih maju, teknologi lebih cepat di sana, pembangunan lebih cepat ya. Tapi secara kebahagiaan itu beda ya. Costa Rica yang juara satunya. Justru kalau penelitian bilang Amerika, China, Jepang, Korea Selatan itu negara-negara paling stres di dunia ini ya. Mereka maju tapi mereka juga bentuknya paling tidak bahagia. Karena itu kalau dalam survei itu mereka urutannya sudah 30-an ke bawah ya. Malah lebih bahagia Indonesia ya. Kita santai gitu ya, tenang, hatinya lebih adem gitu ya. Nah, saudara lihat lagi tadi yang saya menarik ya, si Matthew Richard. Kalau kita lihat ya, ini kira-kira siapa nih Matthew Richard nih Bapak Ibu? Ya, kelihatan jelas ya.
Hah? Dia ini seorang biksu, ya, seorang biksu, asisten Dalai Lama dia itu ya. Jadi kalau dia ini orang Prancis kalau nggak salah ya. Jadi kalau Dalai Lama itu ada ke negara-negara yang berbahasa Prancis dan lain sebagainya, dia yang menjadi penerjemah dan sebagainya ya, dia asistennya. Nah dia ini seorang biksu, menarik ya. Karena kita pikir apa? Orang bahagia itu orang yang kaya lah, orang yang keren lah, yang canggih segala macam. Tapi ini biksu loh, paling bahagia. Lihat sama kami hamba Tuhan aja masih boleh menikah, masih boleh rambut spike berdiri, boleh belah tengah gitu. Itu nggak bisa loh. Ya, baju pun dia nggak bisa pakai macam-macam, cuma diubah itu aja ya. Setiap kali nggak bisa pakai gaya-gaya, hidupnya cuma di gunung dan sebagainya, nggak boleh makan daging gitu ya. Tapi jadi orang paling bahagia di dunia. Bill Gates apa yang kaya-kaya mana? Lewat ya sama dia ya. Nah ini membuat saya berpikir dan banyak orang juga berpikir ya, kok bisa nih negara-negara ini dan orang ini jadi orang terbahagia. Lalu banyak waktu itu waktu mereka lagi baru naik diwawancara ya, dibikin survei, ditanyakan oleh media dan sebagainya. Nah misalnya orang-orang Costa Rica menjawabnya simple, mengapa kalian bisa jadi orang paling bahagia? Dia bilang, kami itu sederhana saja ya. Kami sangat mementingkan relasi kepada keluarga dan sahabat. Jadi mementingkan relasi. Kami tidak selalu berusaha kumpulkan uang, bekerja untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dan bekerja mati-matian. Kami kerja-kerja, keluarga-keluarga, stop ya, bisa membagi waktu dan lain sebagainya. Dan kami juga orang yang tahu mengucap syukur. Walaupun kami mungkin tidak sekaya orang lain, ya kami cukup sampai di sini, nggak apa-apa. Kita masih bisa menikmati hidup ini dengan banyak hal yang lainnya. Nah kalau Matthew Richard dalam bukunya tadi World Happiest Man mengatakan salah satunya ya dari ajaran dia, karena dia berani melepaskan ya, melepaskan. Saya bahagia karena bukan lagi saya pengen mendapatkan sesuatu, bukan pengen jadi kaya lagi, bukan karena pengen populer, bukan kayak kaya, tapi saya melepaskan semua itu, justru saya jadi bahagia. Dan dia bilang dia juga bahagia karena hubungannya dengan Tuhan. Pada waktu justru dia melepas segala di dunia, dia mencari Tuhan, justru itulah kebahagiaan itu datang di dalam hidupnya. Nah saudara, kita mengerti ya dari orang-orang ini ya, bahwa kehidupan, kebahagiaan dalam hidup ini tidak selalu harus diukur dengan kekayaan, kekuasaan, kemakmuran, kesejahteraan, ataupun kesehatan ya. Memang semuanya itu bisa membuat bahagia, tapi bukan yang utama. Justru manusia juga bisa bahagia saat memiliki kasih kepada orang lain, rumah tangga yang harmonis, tahu mengucap syukur. Bahkan pada saat mereka mencari Allah pun, kebahagiaan yang sejati itu masuk dalam hati mereka. Nah kalau kita kembali ke dalam Matius pasal 5 tadi ya, sebenarnya ini yang Tuhan pengen ajarkan melalui dia berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Nah Yesus masuk di sini adalah dia tahu ya, sebenarnya dalam diri kita ini ada satu tempat yang harus dan hanya bisa diisi oleh Tuhan dan kebenarannya. Yesus tahu kalau manusia itu pengen bahagia, tempat ini tidak boleh diisi dengan kekayaan, kekuasaan dan lain sebagainya, cuma boleh diisi oleh Allah dan kebenarannya ya, Allah dan kebenarannya. Sehingga manusia itu menjadi komplit, bukan saja di luar dia kaya, pandai, populer, baik, tapi juga dalam hatinya itu seperti ada kekuatan yang sejati ya. Nah saya ambil sebuah contoh nih ya, tempat ini. Kalau bapak ibu yang suka nonton atau nemenin anak remaja ya, ada satu toko ini menurut saya cocok ya. Coba dikit lagi dong. Nah ini ada yang tahu nggak nih? Toko siapa nih? Toko superhero, Iron Man ya. Suka diplesetin manusia setrikaan, bukan manusia setrikaan ya. Jadi Iron Man dia manusia besi ya. Nah Iron Man ini kalau diceritakan dalam film itu dia bisa terbang, dia bisa menembak sniper otomatis ya, bisa ngebom dan lain sebagainya. Pokoknya sangat kuat sekali. Tapi bapak ibu ya, kalau kita lihat sebenarnya inti dari semua kehebatannya itu cuma satu, yaitu di dada dia itu yang mana putih. Batu energi entah dari apa itu, pokoknya itu tuh yang bikin dia bisa jadi sedemikian hebatnya. Pada saat itu ditarik atau orang berusaha mengalahkan dia, lalu diambil, itu udah besi-besi yang kuat itu, senjata yang hebat itu nggak berfungsi sama sekali ya. Karena itu selalu menjadi sumber dia.
tempat itu nggak boleh kosong, harus selalu ada ya. Nah, saya berpikir bahwa Allah itu mungkin seperti batu energi itu ya, untuk kebahagiaan. Pada saat kita punya semuanya nih, kita mungkin jalan-jalan ke luar negeri, kita mungkin bisa beli ini, bisa beli itu, tetapi itu kebahagiaannya mungkin nggak komplit ya. Kayaknya masih ada satu yang harus ada gitu ya. Nah, tempat kosong itu firman Tuhan katakan adalah Allah sendiri ya. Allah harus menempati tempat kosong itu sehingga manusia itu menjadi benar-benar puas, menjadi benar-benar komplit dan utuh kebahagiaannya dalam dunia ini. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, sangat benar sekali Tuhan bilang, lapar dan hauslah akan kebenaran, karena kita akan dipuaskan. Jangan cari di tempat-tempat yang lain untuk kepuasan itu, tapi carilah di dalam kebenaran Tuhan ya. Carilah Tuhan dan kerajaannya, maka itu kita akan dipuaskan, bukan dengan makanan, bukan dengan hal-hal yang lainnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik kalau kita semakin jauh lihat ayat ini ya. Saya mencoba meneliti kata lapar dan haus. Nah, di sini kan kita lihat biasa ya, berbagai orang yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dipuaskan. Tapi sebenarnya waktu Yesus mengatakan lapar ini, itu bukan lapar yang biasa, tapi kalau boleh dikatakan lapar yang sangat lapar. Jadi bukan kayak kita biasa cuma lapar, misalnya jam 7 kita makan, nanti jam 12 kita mulai lapar ya, atau jam 11, jam 10 kita mulai kayaknya belum mengisi perut lagi. Nah, ini bukan lapar seperti itu yang Tuhan maksudkan, tapi yang benar-benar lapar ya. Kita lihat di pasal 4 Matius. Di satu pasal sebelum Yesus mengucapkan ini ya, Yesus itu pernah kelaparan ya. Ini agak kecil, kita buka saja di Alkitab. Matius pasal 4 ayat 1 sampai yang keempat ya. Nah, ini untuk kita memahami apa sih yang Yesus maksud dengan lapar dan haus itu ya. Nanti ada dua bagian, kita lihat satu yang pertama yang dulu. Matius 4 ayat 1 sampai ke 4. Percobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia yang hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Nah, Matius ini kalau kita lihat, dia seringkali mungkin mengatakan satu kata ya, atau satu kalimat itu tanpa dilebih-lebihkan ya. Dia suka mungkin menurunkan sedikit kualitasnya. Kalau kita lihat, Yesus kan dikatakan, "Maka laparlah Yesus." Itu setelah dia puasa 40 hari 40 malam. Itu kira-kira lapar biasa atau amat sangat lapar gitu ya. Saya rasa itu amat sangat lapar ya. Nah, karena itulah waktu lihat situasi seperti itu, iblis langsung ambil kesempatan. Dia tahu Yesus ini sangat lapar dan di padang gurun tidak ada makanan sama sekali, sehingga dia bilang, "Ayo jadikan batu itu roti." Karena mau nggak mau ya, dia terpaksa kan, sangat lapar sekali ya. Tapi untung kita lihat Yesus dalam kemanusiaannya pun dia bisa menjaga untuk tidak tetap berdosa ya. Nah, kita lihat lagi misalnya dalam kisah anak yang hilang. Kita buka di dalam Yohanes ya, pasal yang ke-15. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, Yohanes pasal yang ke-15 ayat 14 sampai 19. Yohanes pasal 15. Saya rasa keliru ini ya. Lukas coba kita buka Lukas ya. Maaf, salah tulis perumpamaan anak yang hilang. Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 19. Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 19 ya. Ini Yesus juga berbicara mengenai kelaparan dan kehausan. Lukas pasal 15 ayat 14 sampai 19. Saya bacakan buat kita sekalian. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Anak yang hilang itu ya mulai melarat.
Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepada dia. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap engkau. Aku tidak layak lagi sebagai anak bapa, jadi karena aku sebagai salah seorang upahan bapa. Nah, di sini anak ini amat sangat lapar ya. Tapi Lukas cuma bilang, maka laparlah, timbullah kelaparan ya. Tapi sebenarnya dia sangat amat lapar. Di mana kita lihat sampai dia pengen makan makanan babi itu ya. Dia jaga, dia sudah merendahkan dirinya bukan lagi sebagai manusia lagi, tapi dia secara tidak langsung sudahlah, saya sebagai manusia saya nggak dapat makan, saya mau makan makanan babi itu aja. Tapi waktu dia mau makan makanan babi pun dapat nggak makanannya? Mungkin dia tanya ya ke bosnya, minta dong makanan babi, itu pun nggak dapat ya. Diceritakan dia pun tidak mendapat bagian dari makanan babi itu nggak dikasih bosnya ya. Nah, saking dia laparnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat akhirnya dia ngapain? Dia mulai berpikir ya, waduh, dia ingat keluarganya di rumah ya. Ini saya itu seorang anak ya, seorang anak dari Tuhan ya. Sekarang saya lebih rendah dari babi, masih nggak dapat juga makanan babi ini. Saya ingat katanya apa? Bapak saya itu bukan cuma babinya, bahkan karyawannya itu pun makannya itu berlimpah-limpah ya. Kenapa saya nggak balik saja? Nah, pada waktu dia mulai berpikir dan dia meninggalkan gengsinya. Dia kan gengsi ya, dia nggak mau balik ke rumah bapaknya, tapi dia mau mencari kerja sendiri ya. Tapi setelah itu, karena saking laparnya dia baru sadar dia masih punya rumah, dia bisa balik, tapi dia malu ya kalau baliknya. Akhirnya dia bilang apa? Bapak, gak apa-apa deh, saya harus jadi anak. Jadi karena saya sebagai pekerja upahan bapak saja. Dia tahu, dia walaupun cuma jadi pekerja bapaknya, hidup dia itu lebih baik daripada saat dia menjadi penjaga babi tersebut ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus itu mengingat kita lapar akan kebenaran, akan hal rohani, akan Tuhan itu seperti itu ya. Saking laparnya, amatnya sampai kita itu nggak bisa lagi rasanya menunggu ya, nggak ada gengsi lagi, nggak ada apa-apa lagi. Pokoknya kita langsung pengen memuaskan daripada kelaparan dan kehausan kita itu ya. Kita nggak bisa lagi tunggu-tunggu ya. Di Kosambi ini enak, lapar sedikit, telepon bakmi, tunggu dan keluar sedikit jalan bakmi dan lain sebagainya ya. Itu nggak bisa, nggak ada pilihan, nggak ada yang hantar, paksa kita harus sendiri yang jalan ya. Kita nggak bisa pilih-pilih lagi. Demikian ya, kelaparan dan kehausan yang Tuhan maksudkan benar-benar amat sangat harusnya kita rindu akan Tuhan ya. Nah, sekarang kita lebih lanjut, apa yang Tuhan maksudkan dengan kebenaran di sini? Amat sangat lapar akan kebenaran. Ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah lapar dan haus akan kebenaran Tuhan ya. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Nah, saya coba menyelidiki di dalam sejarah gereja dan sejarah dunia ini ya. Kemudian ada begitu banyak sekali memang dunia ini terbangun daripada roti hidup firman Tuhan itu ya. Misalnya begini, satu contoh di dalam sejarah pengetahuan dan percetakan ya, itu tercatat ada 5 buku terlaris sepanjang masa. Itu soal terbahagia terlaris sekarang ya. Coba klik lagi gambarnya. Nah, nggak tahu ya ada yang punya nggak nih bukunya. Yang paling kiri itu buku kira-kira apa nih kalau ada yang pernah baca buku? Hah? Apa? Sampok? Itu buku anak-anak muda. Itu masih baru ini ya. Itu adalah Harry Potter. Harry Potter ya. Jadi Harry Potter ini masuk 5 urutan paling banyak dibeli ya. Memang rame ya. Sampai katanya di mana itu kan sempat dibikin kayak museum atau dunianya Harry Potter ya, karena betul-betul terkenalnya ya. Lalu yang sebelah kanan itu kamus bahasa China, masalah ya, kamus bahasa China yang ditulis oleh Mao Zedong atau pada zaman-zaman dia ya. Nah, itu banyak juga pembelinya ya. Lalu lanjut lagi. Nah, yang sebelah kiri yang merah itu adalah kutipan dari kata-kata maupun hikmat daripada Mao Zedong.
ya, itu ditulis. Nah itu banyak yang membeli ya. Nah yang nomor 2 itu adalah Al-Quran, sekitar ya 900 juta ya pada waktu survei itu diadakan ya. Tapi nomor 1 itu adalah Alkitab kita ya. Dikatakan di tahun 1972 sampai 1992 itu sudah sampai angka 6 miliar dan ditulis diterjemahkan dalam 2000 bahasa dan dialek ya. Itu tahun itu. Sekarang udah pasti lebih banyak lagi ya. Nah Bapak Ibu sekalian, saya itu coba mencari lagi lebih jauh ya. Kenapa ini bisa begitu banyak orang mencetak, membaca, menerjemahkan firman Tuhan ya. Saya percaya bukan dicetak untuk hasil korupsi nih, gereja-gereja buat korupsi bagi jemaat jual ya. Nah saya temukan misalnya di dalam satu majalah nih, National Geographic yang tahun lalu ya, Desember 2011. Boleh diklik lagi ya. Nah ini saya dapat di sini ya. Jadi majalah ini secara khusus menulis mengenai Alkitab dan versi King James ya, versi King James dari Inggris ya, yang diterbitkan pada zaman Raja James sekitar 400 tahun lalu dan dalam rangka ulang tahun ke-400 ya. Nah itu majalah ini khusus membahas mengenai Alkitab versi King James. Nah di sana dikatakan ya, diceritakan banyak ya mengenai bagaimana kitab King James ini berpengaruh dalam kehidupan orang Inggris pada waktu itu ya. Dikatakan di situ ya, the beauty of its words touch cowboy and poach, Christians and Rastafarian. Jadi kata-kata di dalam Alkitab itu sendiri versi King James itu menyentuh ya, tentu maksudnya menyentuh hati ya, menyentuh hidup daripada cowboy gitu ya, orang-orang yang ini menjaga kuda, yang orang suka berkelana dan sebagainya, maupun orang-orang yang suka puisi ya, seorang penyair itu. Jadi maksudnya Alkitab itu dia berbicara bukan cuma kepada orang-orang yang biasa yang nggak berpendidikan, tapi juga kepada orang-orang yang betul-betul mengerti sastra gitu dan sebagainya. Lalu dia katakan menyentuh juga orang-orang Kristen sendiri dan Rastafarian. Dan Rastafarian ini kita ngerti lah ya, kalau suka lagu itu reggae ya. Siapa itu? Bob Marley, Rastafari gitu ya. Rastafari itu ya kayak suatu kelompok agama yang dibentuk di Jamaika tapi berdasarkan Alkitab ya. Memang ajarannya nggak Kristen sekali tapi berdasarkan Alkitab. Dan dikatakan King James ini yang membuat, yang menyentuh ya hidup orang-orang ini, sehingga itu sangat berkesan, sangat lama, dan mereka akhirnya mengangkat daripada sejarah daripada Alkitab ini ya, sejarah Alkitab ini. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam itu cerita banyak lagi lah ya, banyak sekali ya kelebihan-kelebihannya. Dan saya coba lihat lagi dalam Alkitab ya, dunia ini memang lapar dan haus akan kebenaran ya, dan sudah banyak orang memang mencarinya dan dipuaskan. Dalam 2 Timotius, klik selanjutnya, 2 Timotius 3:15-17 itu dikatakannya, ini oleh Paulus nih. Saya mencoba melihat mengapa sih akhirnya Alkitab begitu dicari banyak orang, mengapa begitu bisa dia menjadi buku terlaris sepanjang masa ya. Nah dikatakan oleh Paulus, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang dilahirkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Nah saya rasa ini kenapa dia bisa begitu banyak, karena ini ya, dia menyentuh hidup manusia itu dengan memberi hikmat. Bukan cuma kayak buku novel yang senang gitu ya, atau romantis, tapi dia memberi hikmat kepada manusia bagaimana hidup di dalam dunia ini. Dan dia menuntut kita bukan cuma hidup dalam dunia ini saja, tapi dia menuntut kita hidup untuk kehidupan kekal selanjutnya. Bagaimana kita ini bisa selamat nantinya ya, dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita mengasih tahu itu keselamatan cuma dalam iman. Lalu dikatakan bermanfaat untuk mengajar ya. Kami semua hamba Tuhan itu berkhotbah mengajar dari mana? Bukan dari surat kabar ya, tapi dari Alkitab ya. Itu memang bahan kami untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Oh ini keliru, ini benar. Ini untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Nah ini pada waktu hal ini ya disadari oleh banyak orang, maka orang itu berusaha mencetak ya, mencetak, membagikan, menjual, membacanya ya. Saya lihat misalnya mungkin teman Pak Kastor lebih banyak ya, orang-orang yang rela membaktikan hidup mereka itu
pedalaman Bapak Ibu ya, ke pedalaman, ke suku-suku, belajar bahasa suku mereka lalu diterjemahin. Yang untuk menerjemahkan itu bukan pekerjaan gampang ya. Mereka kenapa melakukan itu? Apa pekerjaan mereka sebagai hamba Tuhan? Bukan ya. Tapi kenapa? Mereka tahu firman Tuhan itu ini ya, memberi hikmat, membawa keselamatan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang yang benar. Makanya mereka mau belajar menerjemahkan, belajar begitu sulit ya, supaya orang lain mengerti firman Tuhan. Banyak orang juga akhirnya menyadari ini dan membacanya juga seharusnya ya. Nah, seorang pendeta yang cukup besar ya, sekarang ini Rick Warren itu pernah memberikan sebuah kesaksian tentang jemaatnya mengenai kebenaran firman Tuhan. Orang yang lapar dan haus ya, apa manfaatnya pada kita membacanya. Dikatakan ada seorang wanita dalam jemaat dia, seorang anak muda, mungkin waktu itu usia sekitar 20 atau 22 ya. Itu dia melewati sebuah hidup yang amburadul katanya ya, di Amerika situ. Jadi katanya sejak SMP dia itu kerjaannya clubbing setiap malam, pergi main pokoknya ya sama teman-temannya, melakukan seks bebas, narkoba dan lain sebagainya. Nah, satu kali wanita ini sama teman-temannya nginep di hotel rame-rame, lalu mereka bertanding ya, bertaruh. Kita nyuri yuk di hotel ini. Mereka bukan nyuri buat apa ya, bukan kejahatan buat ini ya, untuk hidup mereka. Mereka buat main-main doang. Kita curi dari hotel ini benda apa yang menurut kita paling unik. Nanti kalau sudah dapat kita tanding siapa paling unik, itu nanti dikasih hadiah. Nah, mereka akhirnya keliling mencuri. Nah, si cewek ini mencuri Alkitab. Dia lihat unik ya, ini Alkitab ada Gideon yang kecil itu biasa di hotel atau di mana itu ya, diambil. Lalu mereka tanding, benar dia menang nih. Alkitab itu menurut mereka memang benda paling kuno, paling kagak ada gunanya zaman sekarang, dan sangat tidak diperlukan manusia ya. Nah, setelah itu lewat tahun-tahun dia bawa balik ya Alkitab itu. Tapi setelah mengalami kehamilan, digugurkan, anaknya itu ya dipakai obat supaya keluar dan lain sebagainya ya. Si wanita ini merasakan mulai hatinya itu hampa ya. Segala kesenangan, bir, segala disco, segala yang party dia lakukan itu tidak ada gunanya lagi ya. Sampai di satu titik, hidup saya ini kosong, saya perlu sesuatu. Tapi nggak tahu apa. Bahkan dia mau bunuh diri ya, dia mau diri aja mengakhiri hidupnya. Nah, pada saat itu Rick Warren mengatakan si wanita ini sebelum bunuh diri dia ingat dia masih punya satu Alkitab tadi yang dicolong ya, yang dia curi. Ya, saya sebelum mati baca dulu lah sebentar. Selama ini saya nggak pernah memperhatikan itu hal-hal begitu ya. Akhirnya dibaca, entah bagaimana dibaca, tapi itu akhirnya mengingatkan dia ya bahwa sejelek-jeleknya manusia berdosa, seberdosa jahat-jahatnya manusia itu masih ada pemulihan, pembaharuan di dalam Yesus ya. Nah, pada waktu itu katanya dia membaca dan dia membatalkan bunuh diri, dia datang ke gereja bertobat dan sekarang menjadi seorang aktivis yang sangat aktif sekali di dalam gereja. Dikatakan apa? Itu karena firman Tuhan memuaskan dahaga dia ya. Dia sudah lapar, haus, bahkan mau mati. Firman Tuhan itu memberikan kepada dia kelegaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ya, itu adalah kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita makan dan minum ya. Itu memberikan kita sebuah kekuatan juga, kebenaran apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang pertama, haus akan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah lapar dan haus akan hubungan dengan Tuhan Yesus. Bukan cuma dengan firman-Nya kita baca, kita renungkan, tapi kita juga dengan Tuhan Yesus secara pribadi ya. Kita berdoa selalu mengingat Dia dalam kehidupan kita. Nah, sebagai satu contoh kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal keempat ayat ke-13 sampai ke-21. Yohanes pasal keempat ayat 13 sampai yang ke-21 ya. Yohanes 4 ayat 13 sampai 21 saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi.
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Dan seterusnya, ya, sampai 21 saja kita baca. Bapak Ibu sekalian, di dalam bagian ini, ya, ini juga Tuhan ingin kita lapar dan haus akan kebenaran. Itu adalah lapar dan haus akan diri dia sendiri, ya. Bukan cuma firman-Nya, tapi juga dengan dirinya sendiri. Nah, satu contoh ini dia memberikan pada waktu dia ketemu dengan perempuan Samaria itu. Yesus menawarkan, kamu mau tidak air hidup yang akan membuat kamu tidak akan lagi kehausan selamanya? Si wanita bilang, iya saya mau. Tapi agak beda dengan pandangannya, ya. Si wanita itu pengennya yang jasmani, ya, yang haus, kehausan yang dari air biasa gitu, ya. Nah, tapi Yesus mengabarkan dengan hal yang rohani. Karena Yesus berkata, panggil suamimu. Nah, mungkin kelihatan tidak nyambung, ya. Kan soal ngomong air, dia akhirnya suruh minta datang suaminya. Lalu si wanita bilang, oh saya nggak punya suami. Kata Yesus, benar kamu tidak punya suami, karena 5 orang yang ada padamu bukanlah suamimu, ya. Nah, di sini Yesus melihat apa, Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa sebenarnya kelaparan, kehausan yang sesungguhnya daripada jiwa wanita itu, ya, dia mungkin bukan secara materi atau yang lainnya, tapi jiwanya itu kosong. Nah, banyak penafsir bilang kosongnya di mana jiwanya? Kenapa? Dia dari satu suami itu dia tidak menemukan satu kebahagiaan, masih kosong hatinya, nggak puas. Dia cari laki-laki yang kedua, tapi juga tidak mendapatkan kepenuhan, ya, masih haus. Akhirnya sampai yang kelima dan masih juga haus. Maka Yesus bilang, kamu itu yang kamu perlukan bukan lagi air dari sumur ini, tapi kamu perlu air hidup itu yang akan membuat dahagamu hilang untuk selamanya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini, ya, Yesus juga menjadi makanan dan minuman rohani kita, ya. Bukan cuma firman-Nya, tapi diri dia sendiri, ya. Pada waktu kita memiliki relasi dengan dia yang baik, maka hidup kita itu akan menjadi penuh, menjadi utuh. Kita lihat lagi Yohanes pasal 4 ini ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal 4 ayat 31 46 masih bagian tadi, ya. Sekarang ayat 31 sampai 36. Di sini dikatakan, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Sampai sana aja kita baca, ya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita lihat satu gambaran yang lebih jelas, ya, bahwa makanan rohani kita seperti yang Yesus juga gambarkan, bukan cuma soal firman Tuhan, bukan cuma relasi dengan Dia, dengan menerima dirinya sebagai Tuhan Juru Selamat, tapi juga soal melakukan kehendak Tuhan, ya, kehendak Bapa dalam kehidupan kita, sehingga kita itu menjadi puas, ya. Nah, dalam tahun ini gereja kita itu melakukan sebuah kegerakan, Bapak Ibu, ya. Sebuah kegerakan yang kemarin di HUT itu dicanangkan bersama-sama. Yang kita ikut HUT itu ada semua, ya. Gerakan apa, masih ingat gak itu?
gerakan batu, yaitu bawa satu jiwa ya. Nah sebenarnya saya rindu begini maksudnya ya. Kita itu kan Tuhan perintahkan untuk menjadi orang yang berbahagia dengan lapar dan haus akan firman, dengan kebenarannya ya. Kebenarannya itu apa? Pertama tadi dengan firman Tuhan ya. Kita lapar, kita senang belajar firman Tuhan, membaca, merenungkannya, menghafalkannya. Kita juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan ya. Kita ingat Dia, kita berdoa kepada Dia, dan yang terakhir kita itu melakukan kehendak Dia. Dan kehendak Tuhan Yesus di sini katakan apa? Dia menyelesaikan pekerjaannya, yaitu memutus maupun menuai jiwa-jiwa yang terhilang ya. Nah sebenarnya seharusnya ini pun menjadi kehausan kita ya dalam dunia ini, kelaparan kita. Bagaimana kita itu rasanya kalau belum membawa satu jiwa itu kayaknya kurang ya, kayaknya masih lapar, amat sangat kelaparan. Tapi saya nggak tahu nih, kita itu ada nggak sih kelaparan yang seperti itu ya. Nah kalau ditanya kita masing-masing, batu yang kita punya waktu dibagi masih ada nggak itu? Batunya ada ya. Dan waktu itu Pak Samuel waktu depan berbicara ya, batu ini nanti didoakan. Tentu bukan didoakan menjadi jimat ya, wah ini didoakan jadi batunya sakti atau apa, enggak ya. Tapi didoakan maksudnya ditulis nama orang yang akan kita bawa ke gereja ya, kita injili, itu ditulis. Nah itu menjadi perenungan kita juga. Saat ini sudah belum nih kita menuliskannya, mendoakannya, atau merencanakan untuk membawa orang tersebut kepada gereja, ke dalam gereja ya. Apakah kita sudah melakukannya nih Bapak Ibu sekalian ya? Nah ini yang Tuhan inginkan sekali lagi ya. Kita melakukan segala sesuatu yang tadi di atas supaya kita memperoleh satu kelegaan, satu kepuasan dalam kehidupan kita di dunia ini. Kiranya ini boleh memberkati kita Bapak Ibu sekalian, dan membawa kita akhirnya dalam dunia ini bukan cuma mementingkan hal-hal yang fisik, yang jasmani, tapi juga hal-hal yang rohani ya, firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri, dan juga melakukan penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Mari kita tunduk kepala, kita satu doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan karena kami boleh belajar kembali firman-Mu. Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami untuk memperoleh kebahagiaan yang sejati, untuk bagaimana hidup kami dipuaskan, bagaimana kelaparan kami dikenyangkan Tuhan. Tapi bukan lagi dengan hal-hal yang jasmani.